Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Zahratun Imah dan teman saya Afifah Arisminanti serta Adi Ikhwanul Muslim. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Nah, manfaat sumber belajar ini yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret atau tidak langsung. Yang kedua yaitu menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di kelas dalam memberikan informasi yang akurat dan terbaru, membantu memecahkan masalah pendidikan, memberikan motivasi yang positif, merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu kriteria memilih sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar itu tidak asal pilih, namun ada kriteria tertentu dalam pemilihannya. Yang pertama yaitu ekonomis. Ekonomis dalam pengertian di sini adalah murah. Yang kedua yaitu praktis, sederhana, mudah diperoleh. Yang ketiga yaitu fleksibel. Yang keempat yaitu komponen-komponennya sesuai dengan tujuan, dan yang terakhir adalah kriterianya itu berdasarkan dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Apa sih media itu? Nah, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara. Yang selanjutnya, Leslie Briggs mengatakan bahwa media pembelajaran sebagai the physical means of conveying instructional contents, books, films, videotapes, and etc. Nah, kedudukan media dalam pembelajaran ini apa sih? Kedudukan media dalam komponen pembelajaran sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena apa? Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan diadaptasi dengan kondisi yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya adalah manajemen sekolah. Sebelum kita membahas mengenai manajemen sekolah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan terlebih dahulu. Nah, manajemen pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan secara efektif dan efisien. Dari sini, manajemen pendidikan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah manajemen kurikulum, yang kedua adalah manajemen kesiswaan, yang ketiga adalah manajemen personalia, dan yang keempat adalah manajemen keuangan, serta yang terakhir adalah manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya, fungsi manajemen itu apa sih? Nah, di sini ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Sekarang kita langsung masuk pada manajemen sekolahnya ya. Aspek penting dalam manajemen sekolah adalah bagaimana proses pengambilan keputusan sekolah dilakukan dengan cermat, mengimplementasikan konsep maupun teori manajemen dan pengorganisasian. Oleh karena itu, manajemen sekolah harus dipahami sebagai usaha menumbuh kembangkan kekuatan dan potensi sumber daya sekolah untuk mengeksploitasi peluang yang muncul sehingga mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya yaitu strategi dan model-model pembelajaran.
Strategi mengajar adalah taktik yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, strategi mengajar merupakan tindakan nyata atau perbuatan guru itu sendiri pada saat mengajar berdasarkan pada rambu-rambu dalam satuan pelajaran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode, prosedur, dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Pemilihan sebaiknya bergantung pada lingkungan sekolah, sumber yang tersedia, dan outcomes yang diinginkan. Ada begitu banyak bentuk model pembelajaran. Di sini kami akan membawa beberapa di antaranya. Yang pertama, pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran partisipatif merupakan model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, belajar tuntas. Belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat, semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari. Yang keempat, pembelajaran dengan modul. Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk para guru. Yang terakhir yaitu pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang selanjutnya yaitu kualitas dan kinerja guru akan dijelaskan oleh Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai poin D dan poin E. Poin D, kinerja dan kualitas guru. Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai kemampuan kerja. Sedangkan dalam hal pendidikan, kinerja guru diartikan sebagai sebuah prestasi yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, di mana telah diatur menurut standar kompetensi dan kriteria yang telah ditentukan. Standar kompetensi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 tentang guru dan dosen, di mana seorang pendidik harus memiliki 4 standar kompetensi. Yang pertama adalah standar pedagogik, yang kedua adalah kepribadian, yang ketiga adalah sosial, dan yang terakhir adalah profesional. Berbicara tentang pengertian dan standar kompetensi guru, di sini kita juga akan membahas tentang syarat untuk menjadi guru yang berkualitas, yaitu harus 1. Memiliki bakat sebagai seorang guru, 2. Memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental dan badan yang sehat, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas. Guru juga harus memiliki jiwa Pancasila dan merupakan warga negara yang baik, memiliki kepribadian yang matang, dan yang terakhir adalah memiliki pengembangan profesi secara berkesinambungan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat peningkatan kinerja kualitas guru.
Dalam hal ini kita membaginya menjadi 5. Yang pertama adalah faktor personal, yaitu faktor dari guru itu sendiri, yaitu kurangnya inisiatif atau motivasi dari guru itu tersendiri untuk meningkatkan kemampuannya sebagai seorang pendidik. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yaitu dari pendidik itu sendiri atau maupun dari lembaga pendidikan ataupun dari seluruh pihak yang terkait. Yang ketiga yaitu faktor struktural, yaitu dari lembaga pendidikan itu sendiri. Yang keempat adalah sosial, dan yang terakhir adalah faktor dari budaya. Selanjutnya kita akan membahas poin E. Monitoring pelaksanaan kurikulum PAI. Pengertian dari monitoring merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan kurikulum pada tahun-tahun permulaan ditetapnya kurikulum yang diawasi oleh pihak pengembangan kurikulum guna mengambil tindakan cepat dan tegas dalam memperlancar penyebaran dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Terdapat 2 cara dalam pelaksanaan monitoring ini. Yang pertama adalah pemantauan secara langsung dan pemantauan secara tidak langsung. Dalam pemantauan secara langsung, maka pemantauan ini dilaksanakan langsung ke lokasi proyek, di mana petugas secara bebas dapat menggali informasi yang diperlukan. Ada beberapa strategi yang dilaksanakan dalam pemantauan langsung ini. Yang pertama adalah menyiapkan instrumen pengumpulan data. Yang kedua adalah menggali informasi pada orang-orang penting yang memegang posisi dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang ketiga adalah melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan kepada petugas monitoring. Pelaksanaan monitoring secara langsung ini tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu adalah data yang didapatkan relatif lebih akurat, serta petugas bukan hanya mengumpulkan data, namun dapat memberikan saran atau semacam masukan bila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan biaya yang relatif besar dan membutuhkan ketelitian yang sangat besar. Yang kedua adalah pemantauan secara tidak langsung. Cara ini menghendaki untuk petugas tidak langsung terjun ke lokasi proyek, melainkan mengirimkan seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi tersebut. Cara ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya adalah membutuhkan biaya yang relatif lebih murah. Responden tidak perlu ragu atau malu-malu dalam mengisi daftar isian yang telah ditentukan. Pelaksanaannya pun relatif mudah, serta data yang dikumpulkan pun juga lebih banyak. Namun kekurangannya adalah data sulit dicek, serta hasil isian relatif tidak sama dengan kenyataan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.